Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Beberapa waktu ini saya terima banyak permintaan dari teman-teman yang menanyakan tentang buku apa yang dibaca. Jadi saya pikir akan membuat sebuah kesempatan berseri untuk bercerita tentang buku yang saya baca, buku yang mungkin menarik juga untuk teman-teman semua ikut baca. Saya akan bercerita sedikit tentang Ki Hajar Dewantoro. Jadi gini juga, saya akan mulai dengan sebuah peristiwa di Kementerian Pendidikan Kebudayaan pada saat saya bertugas di sana. Kita tahu ya, kalau di pendidikan itu anak-anak seragam pakai topi, ada tulisannya Tuturi Handayani. Kemudian seragam-seragam juga semuanya Tuturi Handayani. Salah satu semboyan yang diinovasi oleh Ki Hajar Dewantoro. Bahkan kalau di Kementerian Pendidikan Kebudayaan, salah satu gedungnya itu namanya Gedung Ki Hajar Dewantoro. Nah, suatu ketika saya kumpul dengan para eselon 1, eselon 2 di Kemdikbud, kemudian saya tanya kepada semua yang ada di ruangan itu. Gedung ini namanya Ki Hajar Dewantoro. Tuturi Handayani kita pakai di mana-mana sebagai slogan, sebagai simbol. Pertanyaannya, Bapak Ibu semua, acungkan tangan yang jawabannya ya untuk pertanyaan ini. Siapa yang sudah membaca buku Ki Hajar Dewantoro? Dan ruangan mendadak sunyi. Senyap, semuanya senyum-senyum. Tidak ada yang acungkan tangan pernah baca buku Ki Hajar Dewantoro. Nah, jadi kita ini mengatakan Ki Hajar Dewantoro sebagai bapak pendidikan, Tuturi Handayaninya kita gunakan. Kan Ki Hajar Dewantoro bilang, ing ngarso sung tulodo, ing madya mangunkarso, Tuturi Handayani. Prinsip itu kita pakai. Tapi bukunya nggak baca. Dan ketika semua tidak ada buku, saya tunjukkan nih, ini bukunya nih. Ini buku Ki Hajar Dewantoro. Satu adalah tentang pendidikan, satu adalah tentang kebudayaan. Ini kumpulan tulisan Ki Hajar Dewantoro yang usia tulisannya sebagian sudah 100 tahun. Di sini ada judulnya Pemikiran, Konsepsi, Keteladanan, Sikap Merdeka. Jadi, saya kemudian minta ke kementerian untuk beli buku Ki Hajar Dewantoro. Harus belinya ke Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa waktu itu. Dan ketika pesan, mereka malah kalau tidak salah harus mencetak lagi. Karena memang selama ini sudah agak banyak dibaca buku ini. Nah, semua pejabat yang eselon 1, eselon 2 di Kemdikbud dibagikan buku ini, semua harus baca, semua harus paham. Bagaimana kita bicara tentang pendidikan di Indonesia, tapi kita sendiri lupa, tidak membaca isinya. Nah, ada beberapa hal nih. Satu ya, kalau kita bicara bukunya Ki Hajar Dewantoro. Buku ini menguraikan konsep tentang pendidikan sebagai sarana untuk menumbuhkan nilai-nilai dan budaya pada siswa untuk membantu mereka menjadi pribadi yang utuh. Lalu yang menarik nih, buku ini membahas sistem among pendidikan Ki Hajar Dewantoro yang menekankan kebebasan berpikir dipadukan dengan kesadaran budaya. Dan buku ini menyajikan pandangan Ki Hajar Dewantoro bahwa pendidikan itu harus disesuaikan dengan kehidupan dan penghidupan rakyat agar lebih bermanfaat bagi kehidupan bermasyarakat. Lalu dia juga menggarisbawahi di sini penekanan Ki Hajar Dewantoro bahwa pendidikan yang dapat membebaskan orang dari ketergantungan kepada orang lain dan bisa membangun kemandirian. Ini salah satu bisa dibilang 4 poin utama ya yang ada di buku ini. Lalu yang kedua yang tentang kebudayaan. Nah, kebudayaan ini menarik. Paling tidak ada beberapa hal ya, 4 ya sini. 1, buku ini mengeksplorasi konsep Ki Hajar Dewantoro tentang kebudayaan nasional yang didasarkan pada kerangka metodologis kebudayaan Nusantara. 1. Yang kedua, buku ini membahas gagasan Ki Hajar Dewantoro tentang pertemuan budaya yang pada waktu itu dibahas antara Timur dan Barat, yang dia menyebutkan dengan istilah asosiasi. Yang ketiga, buku ini menguraikan strategi mengembangkan kebudayaan nasional melalui konsep yang
Dia istilahkan trikon. Apa trikon itu? 1. Kontinuitas, 2. Konvergensi, 3. Konsentrisitas. Ini trikonnya Ki Hajar Dewantara. Lalu yang poin keempat, buku ini menekankan keyakinan Ki Hajar Dewantara bahwa dalam mempertahankan budaya sendiri sambil secara selektif mengadaptasi unsur-unsur yang bermanfaat dari budaya luar. Istilah yang digunakan mengadaptasi, bukan mengadopsi. Adaptasi itu A, adopsi itu O. Bedanya sederhana. Kalau adopsi, dia diambil bulat-bulat. Kalau adaptasi, dia digunakan, dipilih secara selektif. Nah, apa sih yang menarik dari dua pikiran ini? Atau dua buku ini? Dua buku ini mencerminkan pendekatan holistiknya Ki Hajar Dewantara terhadap pendidikan dan kebudayaan. Dan pendidikan adalah bagian dari kebudayaan. Karena itu menekankan pentingnya satu sisi melestarikan keindonesiaan, identitas keindonesiaan, di sisi lain terbuka terhadap pengaruh positif dari budaya lain. Jadi melestarikannya tidak kemudian eksklusif dan menutup diri, tapi melestarikan dan terbuka. Dan gagasan-gagasan ini kemudian berpengaruh pada kebijakan pendidikan kebudayaan di Indonesia hingga sekarang. Kalau saya tegaskan, budaya itu memang bukan hanya untuk dilestarikan, budaya itu untuk dikembangkan. Karena kalau hanya dilestarikan, seakan-akan dia hanya warisan masa lalu. Tapi kalau dikembangkan, maka dia akan terus-menerus menjadi relevan. Ada beberapa konsep pendidikan dari Ki Hajar Dewantara yang mungkin relevan kita di sini. 1. Konsep pendidikan yang holistik. Jadi Ki Hajar Dewantara itu menekankan pendidikan mengembangkan seluruh aspek kemanusiaan dari siswa. Pendidikan itu soal holistik. Dia memajukan pertumbuhan budi pekerti atau karakter. Dia memajukan pikiran atau intelektual. Dan dia juga menyehatkan tubuh anak. Itu istilah yang digunakan begitu. Jadi karakter tumbuh, intelektual tumbuh, raga juga kuat. Lalu beliau menyebutkan bahwa tujuan pendidikan itu untuk memajukan kesempurnaan hidup. Kehidupan dan penghidupan anak didik itu selaras dengan dunianya. Jadi istilah yang digunakan adalah kesempurnaan hidup. Kemudian yang kedua adalah sistem Among. Sistem Among yang dikembangkan oleh Ki Hajar Dewantara ini masih relevan dengan kita sekarang. Kenapa? 1, dia menekankan kebebasan berpikir, tapi juga dipadukan dengan kesadaran budaya. Yang kedua, pendidik berperan sebagai fasilitator, sebagai motivator di dalam proses pembelajaran. Jadi sistem Among itu menurut saya menarik. Kemudian yang ketiga adalah pendidikan karakter. Dan tujuannya adalah menumbuhkan manusia yang merdeka secara fisik, merdeka secara mental, dan merdeka secara spiritual. Di samping ada pengembangan sifat-sifat atau sikap-sikap kerukunan, kekeluargaan, musyawarah, toleransi, kebersamaan, demokrasi, tanggung jawab, disiplin. Ini karakter yang saya sering istilahkan, karakter itu adalah karakter kinerja dan karakter moral. Karakter moral itu seperti tadi, rendah hati, kemudian jujur, kemudian beriman, bertakwa. Itu karakter moral. Karakter kinerja, kerja keras, bertanggung jawab, disiplin, kerja tuntas. Nah, kita ingin dua-duanya. Kalau saya menerjemahkannya seperti itu. Lalu hal yang masih relevan lagi, yang keempat adalah tentang tripusat pendidikan. Tripusat pendidikan ini di mana? Sederhana. 1 di rumah, keluarga, 2 di sekolah, dan 3 di masyarakat. Ini konsep tripusat pendidikan yang disebut oleh Ki Hajar Dewantara. Jadi ini kira-kira 4 hal yang menarik. 1 adalah holistik, 2 adalah sistem Among, yang ketiga adalah soal pendidikan karakter, yang keempat soal tripusat
Tripusat Pendidikan. Pikiran-pikiran Ki Hajar Dewantara ini relevan dalam kita menumbuhkan karakter unggul di era revolusi 4.0 ini. Apa poin utamanya? Ini tulisan-tulisan ini sudah hampir 100 tahun. Pertanyaannya, masih relevan nggak kita baca ini? Karena itu saya ingin sampaikan bahwa ini tetap menarik untuk dibaca. Kenapa? Satu, kita akan bisa menjaga relevansi dan kontinuitas. Banyak pikiran Ki Hajar Dewantara yang masih relevan dengan kondisi pendidikan saat ini. Seperti yang tadi saya sampaikan, 4 hal tadi. Yang soal holistik, soal sistem Among, soal pendidikan karakter, soal trisentra pendidikan. Itu satu. Yang kedua, ini jadi sumber inspirasi untuk inovasi. Pikiran Ki Hajar ini dapat jadi sumber untuk kita melakukan terobosan-terobosan. Ini salah satu sumber inspirasinya. Lalu yang ketiga, dia memperkuat identitas dan karakter bangsa. Jadi pemikiran Ki Hajar tentang pendidikan yang berbasis budaya, pengembangan karakter ini kita bisa menjadi salah satu rujukan. Bagaimanapun juga pendidikan harus bisa mengembangkan sambil mempertahankan identitas atau karakter bangsa kita. Lalu ada panduan tentang menghadapi tantangan zaman. Ini Ki Hajar itu eksplisit sekali menyesuaikan pendidikan dengan kodrat zaman, istilahnya kodrat zaman. Sehingga memberikan panduan bagaimana beradaptasi dengan perubahan tanpa kehilangan jati diri. Istilah yang dia gunakan adalah adaptasi. Kemudian refleksi dan evaluasi. Ini sebagai bahan dengan mempelajari pikiran-pikiran tokoh masa lalu seperti Ki Hajar Dewantara ini, maka kita akan bisa melakukan refleksi, evaluasi atas perkembangan pendidikan selama ini termasuk kondisi saat ini. Pertanyaan sederhananya, apakah masih sesuai dengan cita-cita para pendiri Republik ketika menyusun konsep pendidikan? Dan tentu saja Ki Hajar Dewantara menjadi salah satu rujukan utama. Kemudian ini menjembatani kesenjangan antar generasi. Lalu yang tidak kalah penting, ini semacam sumber nilai-nilai luhur. Pemikiran Ki Hajar Dewantara ini mengandung nilai-nilai luhur yang bisa jadi pedoman di dalam pengembangan pendidikan karakter di era digital seperti sekarang ini. Tapi ada warningnya nih, jangan juga kita melakukan over glorifying. Mengapa? Ada beberapa hal yang perlu diwaspadai ketika kita berbicara dan membaca pikiran-pikiran di masa lalu. Satu, konteks zamannya berbeda. Pikiran tokoh masa lalu lahir dalam konteks zaman yang pada saat itu mungkin sesuai. Nah, kita perlu memahami konteks historisnya dan tidak serta-merta kemudian melakukan penerapan tanpa penyesuaian di masa kini, karena konteksnya zamannya beda. Kemudian yang kedua, ada perkembangan ilmu pengetahuan. Jadi apa yang ditulis di Ki Hajar Dewantara ini adalah berdasarkan ilmu yang berkembang di masa itu. Nah, kita sudah hampir 80 tahun lebih, hampir 100 tahun sejak tulisan-tulisan ini dibuat. Nah, ada banyak yang berubah. Bahkan pemahaman kita tentang ilmu otak, tentang ilmu psikologi, tentang ilmu neuroscience, berkembang luar biasa selama beberapa waktu terakhir ini. Karena itu ada konsep-konsep yang mungkin sudah tidak relevan, bahkan perlu diperbaharui. Jadi dan Ki Hajar Dewantara sendiri itu menggarisbawahi bahwa kita harus selalu terbuka terhadap proses pembelajaran atau hal yang baru. Yang ketiga, tantangan zaman yang berubah. Tantangan yang dihadapi oleh pendidikan hari ini tentu berbeda dengan tantangan dihadapi di era masa lalu. Dan kita perlu menginterpretasikan ulang pemikiran lama untuk menjawab tantangan kontemporer. Itu ya. Lalu yang tidak kalah penting adalah perbedaan kondisi sosial budaya. Kondisi sosial budaya masyarakat yang telah berubah, nilai-nilai yang mungkin ada adaptasi di situ. Yang tidak kalah penting, kita perlu bersikap kritis, tidak mengidealisasi pikiran tokoh masa lalu secara berlebihan. Jadi ya dibaca, dipahami sambil kritis. Jadi teman-teman sekalian, pikiran-pikiran Ki Hajar Dewantara ini menarik. Sempatkan untuk baca. Kalau teman-teman bergerak di dunia pendidikan, jangan sampai
kita hanya tahu slogan Tuturi Handayani, bahkan dua yang pertama Ingarso Sungtulodo, Ingmadio Mangunkarso, Tuturi Handayani, ini tiga ini paham, tapi bukunya tidak. Yuk dibaca. Dan dari sini kita akan sadar betapa kuatnya pengaruh pikiran, gagasan Ki Hajar Dewantara di dalam penyusunan pendidikan kita di Indonesia. Yang mungkin kita semua tahu bahwa Ki Hajar Dewantara itu adalah Menteri Pendidikan pertama Republik Indonesia. Dan beliau jadi rujukan sampai sekarang. Sekaligus juga ini pertanyaan, ada yang tahu nggak berapa lama Ki Hajar Dewantara bertugas sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan? Coba nanti dicek, saya nggak mau jawab. Tapi yang pasti Ki Hajar Dewantara itu tidak perlu menjabat 3 periode, 4 periode, 5 periode. Dan tidak perlu perpanjangan periode juga. Nanti teman-teman cek berapa lama beliau bertugas sebagai Menteri Pendidikan. Sesungguhnya legacy yang ditinggalkan adalah legacy yang memiliki dasar pikiran, legacy yang memiliki konsep. Disitulah yang kemudian menjadi rujukan. Ki Hajar Dewantara kalau ditanya berapa bangunan sekolah yang dibangun, mungkin jawabnya sedikit. Berapa banyak infrastruktur pendidikan yang beliau selesaikan? Barangkali jumlahnya tidak banyak. Tapi infrastruktur pikiran yang disusun adalah infrastruktur pikiran yang sampai sekarang terus menjadi rujukan. Ini pelajaran bagi kita semua. Jangan pernah merendahkan gagasan, jangan pernah merendahkan pikiran, karena disitulah yang sebetulnya menjadi rujukan di dalam penyusunan berbagai macam kebijakan, khususnya di dalam dunia pendidikan. Sekali lagi, buat semua yang mau cari, ini dua judul, Ki Hajar Dewantara untuk Kebudayaan dan Pendidikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.